Ya, selamat siang teman-teman. Ini cuacanya hujan ya. Tadi sampai lihat gedung itu ya di depan sampai samar-samar ya karena mendung semua ya rata. Semalam sempat hujan salju sebentar ya, dikit. Tadi saya habis dari kantor pajak nanyain kok itu yang pengembalian pajak ya belum dikirim-kirim, padahal sudah gajian tanggal 5. Ternyata nanti nunggu sebulan gitu, soalnya kan saya ngerjainnya tuh di tanggal 12 Februari ya, nanti ditransfernya kira-kira tanggal 12 Maret ya, atau 13 Maret ya, pertengahan bulan Ramadan teman-teman. Soalnya yang sebelumnya teman-teman saya ya ditransfernya bareng pas gajian. Kalau nggak pertengahan Ramadan ya akhir bulan pas gajian nanti bulan Maret ya. Soalnya saya cek gajian bulan Februari belum masuk. Lumayan teman-temannya, 350.000. Nah teman-teman, kan ada yang nanya ya, kenapa kok payung ini di Jepang transparan ya. Soalnya kadang kalau pas hujan itu anginnya kencang teman-teman, kadang dari arah depan ya, jadi anginnya tuh, hujannya tuh ngarah ke muka, makanya kadang kalau jalan tuh sambil payungnya diarahin kayak gini tuh biar menghalang angin, jadi kita nggak basah kena air hujan ya. Makanya dibuat transparan supaya kita bisa lihat jalan gitu, sambil bawa payung diarahin ke depan sambil bisa lihat jalan tuh, masih kelihatan kan jalanannya gitu. Fungsi payung kenapa kok transparan di Jepang gitu teman-teman. Ya ini tadi saya jalan dari stasiun Kahimakuhari ya, kurang lebih 40 menitan ya sampai kantor pajak. Ya itu doang sih, nanya doang, mastiin doang. Lumayan teman-teman, 300 berapa? 50.000 rupiah ya buat beli dada ayam 6 kilo ya, masih dapat 6 kilo masih ada kembalian 50.000 ya. 2 kilo dada ayam 100 ribuan nih. Anginnya kenceng nih teman-teman tuh. Tadi kebetulan murah di Gyomu, dada ayam 2 kilo cuman 110.000. Saya borong ya 4 bungkus, jadi borong 8 kilo teman-teman. Ya ini masuknya daerah perbukitan teman-teman, dataran tinggi ya, sampean lihat nih tuh, tinggi ya, tinggi ya. Ini sambil jalan-jalan mengarah ke stasiun teman-teman ya, Kahimakuhari. Enak sih, suhunya 4 derajatan teman-teman ya, nggak begitu dingin banget, soalnya kan pakai jaket. Kalau kata teman saya teman-teman ya, misalkan kan ini pajak tahunan ya, sampean bisa dapat gede. Ini kan saya cuman dapat 3.500 yen ya. Ada yang dapat 6.000, bahkan ada yang dapat 2 juta teman-teman ya. Jadi yang dapat 2 juta itu katanya sampean dalam setahun tuh ngirim ke 3 orang ya, anggota keluarga, misalkan adik, ayah, ibu gitu ya. Ngirim ketiga orang itu ya, misalkan 4 bulan pertama ke ayah ngirimnya ya, uangnya, 4 bulan kedua ke ibu, ntar 4 bulan ketiga ngirim ke adik ya. Itu nanti sampean katanya ya di TikTok itu bisa dapat pengembalian pajak 2 mang. Kan enak, bisa buat beli makan enak lah ya, yang bergizi. Jadi sampean nggak gampang sakit di Jepang.
Kalau sakit-sakitan sayang teman-teman ya, nanti sering nggak masuk kan lumayan. Sehari lumayan teman-teman ya, kerja sehari 8 jam kira-kira ya sejutaan lah, sejuta lebih kita dapatnya, sejuta lebih ya rupiah ya. Makanya sayang kalau nggak masuk kerja teman-teman. Makanya modal utama kerja di Jepang ya kesehatan teman-teman, jaga kesehatan. Jadi buka puasa di Jepang itu jam 5 lebih 30 ya, 5 sore lebih 30 menit. Kalau masalah puasa tuh nggak dilarang teman-teman ya di perusahaan, selama kita kerjanya kuat gitu ya, nggak mengganggu pekerjaan. Sampai lihat di depan itu ya, kabutnya ya, tebel ya, gedung-gedungnya samar. Nah di seberang itu kan kereta tuh lewat ya, itu kita nggak bisa lurus terus ya, kita harus lewat bawah tanah ya, itu teman-teman. Terus apalagi ya, tuh bunga sakura teman-teman, bagus. Jadi seperti ada lagi biaya, misalkan sampean ikut ujian JLPT teman-teman ya, terus kan awalnya bayar sendiri ya. Nah nanti misalkan lulus, nanti tinggal ngomong aja ke perusahaan kalau saya sudah lulus nih tes JLPT-nya, nanti biayanya diganti gitu. Kalau di perusahaan saya seperti itu teman-teman, tempat saya bekerja. Terus apa lagi ya, kesehatan, misalkan kan tiap tahun kita ada medical ya, ada medical check up itu kita awalnya bayar sendiri ya, kita talangin dulu kan, kalau nggak salah sekitar 1 juta lah harganya, 1 juta rupiah. Nah itu nanti diganti sama perusahaan biayanya, seperti itu ya. Jadi sampean nggak usah khawatir ya, kalau perusahaan sampean bener ya pasti diganti ya, nggak suruh nanggung sendiri. Nah ini kan nyebrang langsung nggak bisa teman-teman, kita turun tangga ya teman-teman. Nih lewat sini nih. Nah ini di sini, di sini. Jadi teman-teman ya kan, di saya ada grup ya WhatsApp khusus untuk teman-teman yang memang niat untuk belajar bahasa Jepang sendiri ya, mandiri, sama bekerja ya, visa Tokuteki no mandiri secara sendiri. Sekarang kalau nggak salah di grup ada 7 orang ya anggota. Jadi di grup itu saya cuman ini doang ya teman-teman ya, mengarahkan ya teman-teman yang mulai dari nol ini nanti belajarnya mulanya dari apa gitu, hiragana katakana dulu dihafalin. Terus saya kayak ngingetin tiap hari gitu supaya teman-teman tetap fokus pada tujuan ya, tetap fokus pada tujuan lah. Jadi itu tetap belajar terus ya sampai nanti lulus ujian JFT dan SSW.
tetap tapi yang belajar sendiri ya teman-teman ya, saya cuma ngarahin, cuma ngingetin aja. Nah, nanti kalau sudah lulus JFT SSW, nanti saya arahin ke TSK yang gratis gitu, yang enggak meminta uang sokai ya, puluhan juta, ada yang 10 juta, 15, 25 juta. Nah, saya tuh nggak mintain ya, saya cuman bantu aja nyariin job. Cuma ya untuk gabung di grup ini ada biaya membernya ya. Biaya membernya itu Rp200.000. Itu pun selalu diarahin ya, kalau teman-teman pas belajar nggak ngerti ya bisa tanya langsung ke saya ya. Bisa tanya di grup atau bisa japri langsung ya ke kontak WA saya gitu. Ya daripada sampean belajar di LPK ya sampai lulus JFT SSW, biayanya ada yang 6 juta selama 3 bulan atau 4 bulan itu, atau 2 bulan ya, 6,5 juta. Ya kalau sampean belajarnya rajin ya, sayang kan kalau udah bayar mahal tapi sampean sendirinya nggak gerak, nggak belajar ya sia-sia uangnya. Mending gabung sama grup ini ya, jadi satu frekuensi ya, satu semangat, sama-sama belajar sendiri mulai dari nol ya. Kalau belajar sendiri kan sampean tahu selahnya teman-teman. Jadi intinya kan konsisten gitu. Nah, saya di situ membantu mengingatkan ya, mengarahkan udah sampai mana, ya udah lanjut terus Mas belajarnya, kayak gitulah. Nanti ikut tes, nanti kalau daftar tesnya gimana ya saya kasih tahu kalau yang nggak tahu. Kalau emang nggak bisa daftar sendiri ya nggak apa-apa, bayar calo cuma nambah 100.000. Saya dulu juga pas ikut SSW itu bayar calo ya, cuman nambahnya 50.000 doang dulu, sekarang mungkin 100. Cuman pas JFT saya didaftarin temen ya gratis, karena dia kenceng wifi-nya ya gitu. Ya hal semacam itu teman-teman ya. Jadi lulus kan banyak ya teman-teman yang udah lulus JFT SSW tapi masih bingung ya, masih aja kena tipu sama LPK ya puluhan juta. Nah di grup ini ya kita saling membantu ya, nyariin TSK yang gratis gitu. Jadi sampean nggak ketipu ya sama LPK bodong itu minta puluhan juta, karena nggak semua TSK Jepang juga gratis ya. Ada beberapa yang masih minta uang sokai ya, 7 juta, 7,5 juta. Cuma nggak setega LPK ya. LPK kan tega banget teman-teman ya, 25 juta loh sama orang Indonesia sendiri padahal ya. Tapi udah kayak rentenir ya mintanya. Itu teman-teman ya. Kalau sampean minat ya monggo email ke email saya ya, kuma200813@gmail.com ya. Nanti saya masukin grup kalau minat. Misalkan keberatan 200.000 mahal lah, nah itu juga nggak apa-apa, sampean bisa lihat video-video saya di YouTube, itu kan sampean bisa belajar di situ juga. Sebenarnya kalau sampean konsisten ya, bisa menyadari diri ya, sampean nggak perlu gabung grup juga bisa ya. Sampean cari-cari sendiri, sampean belajar sendiri pasti bisa. Apalagi di YouTube kan banyak ya tutorial-tutorial belajar. Seperti itu ya teman-teman. Intinya mau gimana pun caranya ya sampean harus konsisten supaya
misalkan sampean sudah niat bekerja di Jepang ya, nanti bisa ya bekerja di sini gitu. Meskipun judulnya visa Tokute Gino Mandiri gratis, tetap aja ada biaya yang dikeluarkan teman-teman ya, kayak biaya ujian, JFT, SP itu sampean ya bayar sendiri. Biaya ujian JFT SSW kan masing-masing 550.000 ya, itu udah kena berapa juta 100. Nanti kalau sampean sudah lulus disuruh MCU itu ada yang 1 juta, ada yang 750.000 lah. Dulu saya 750.000 ya, masih murah. Sekarang mungkin udah 1 juta. Terus apa lagi? Biaya bikin paspor ya ada 350.000 kalau yang paspor biasa. Kalau yang e-paspor tuh 550.000 apa ya? Itu saya dulu pakainya paspor biasa. Siapa lagi? Biaya bikin IKT KLN ya, itu ya ada. Cuma sih BPJS-nya doang yang bayar ya. Bayar berapa yang dulu? Lupa saya. Enggak mahal sih. Visa itu juga bikin sendiri, yang bayar 600.000-an kalau nggak salah. Untungnya di perusahaan yang saya bekerja saya ditanggung tiket pesawatnya. Ada beberapa perusahaan yang nggak nanggung tiket pesawat ya, sampean bayar sendiri. Kan kayak gitu harus disiapin uangnya. Pesawat ya 7 juta 8 jutaan kalau yang nyaman. Kalau yang murah ya sampean cari yang murah, ada 5 juta ya ada. Tapi ya sampean nggak bisa bawa koper gede ya, paling bawa kabin ya. Bagasi sampean nggak dapatnya kabin 10 kilo paling. Dulu saya koper dapat koper 24 kilo apa 25 kilo ya. Kabin juga ada. Yaitu tiketnya dari perusahaan. Kalau nggak salah dulu tiketnya 7 juta apa berapa ya, kalau nggak salah itu. Nah ini kalau sampean mau coblosan ya di Jepang ada tuh ya. Itu teman-teman ya disiapin. Pesawat kira-kira 7 juta. Dari ngurus ujian JFT, SSW sampai visa 3 juta lah taruh. 10 juta sampean kalau ngurus mandiri, kalau pesawatnya nggak ditanggung ya. Belum nanti kalau sampean 1 bulan pertama itu harus disediakan. Dulu saya 1 bulan pertama bawa 4 juta buat makan. Kan sampean nggak langsung gajian kan, nunggu gajian kan sebulan. Nah itu total berapa coba? Misalkan 4 juta, 5 juta lah sekarang ya sebulan. Tadi pesawat 7 juta, bayar ujian JFT, MCU, paspor sampai visa 3 juta, 15 juta sampean ya. Itu mandiri ya. Kalau nggak mandiri LPK ya sampean tambahin lagi ya 25 juta. Udah berapa? 40 juta itu kalau LPK ya. Mungkin 50 juta lebih lah, belum biaya belajarnya. Sampean kalau nggak belajar sendiri lewat LPK, biaya belajar 6 juta 7 juta. Udah 47 juta ya, udah mau 50 juta sama transportnya kan gitu. Ya dimana-mana masih murah mandiri sendiri.
Cuma karena ya biasanya kalau teman-teman yang sudah dapat JFTSSW itu penyakitnya nggak sabaran ya, pengen dapat kerjaan supaya bisa sampai ke Jepang. Akhirnya apa ya, ujung-ujungnya ke LPK lagi gitu. Kena tipu lagi gitu. Makanya tetap sabar teman-teman, santai aja, enjoy ya. Kalau yang sudah lulus JFTSSW jangan pernah resign dari kerjaan, syukuri pekerjaannya. Nanti sambil sampean cari-cari TSK-nya gitu, nggak usah buru-buru, nikmati kerjaan yang ada sekarang. Kehidupan sampean sekarang tuh nikmati momen sekarang itu, hargai, jangan menghayal terlalu jauh, udah hargai sambil sampean action gitu. Lebih penting actionnya daripada menghayalnya ya. Actionnya apa yang harus saya lakukan hari ini supaya saya dapat job gratis, ya udah cari-cari info-info TSK yang gratis kan gitu. Cari sendiri pasti dapat sampean. Kalau sampean masuk grup WA Kumajapan ya nanti dibantu dicariin sama saya. Ya saya nggak minta uang sokai. Cuma ya masuk grupnya bayar itu 200.000. Sampean nggak masuk juga nggak apa-apa. Sampean cari pasti dapat kok. Cuma ya cari sendiri ya. Itu teman-teman ya, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Jepang gitu. Dari jalan yang harus bayar puluhan juta atau jalan yang nggak bayar ya ada paling berapa juta doang. Itu pun memang biaya-biaya yang harus dikeluarkan ya, biaya hidup kan gitu. Tiket pesawat kalau sampean nggak ditanggung, biaya-biaya ujian kan harus sampean bayar sendiri. Kalau sampean ikut LPK yang bayar sendiri juga itu ujiannya nggak dibayarin. Sampean kira sampean ditanggung semua, enggak. Gitu teman-teman. Cuma nanya kalau LPK sampean diurusin ya, ngurus dokumen-dokumennya kan ribet ya. Nah kalau sampean buka-buka caranya ya nggak ribet lah kan, sampean bisa izin cuti, izin libur sama atasan, nanti urus sendiri. Yang penting jangan pernah resign ya. Kalau resign sampean nggak punya pemasukan, nanti biaya untuk ngurus-ngurus nggak ada ya, sama aja bohong sampean gitu. Jangan pernah resign, syukuri pekerjaan yang ada, tapi sambil action itu. Ya udah itu aja teman-teman ya, info dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya. Semoga teman-teman puasanya lancar ya. Nah itu ada yang lagi kampanye teman-teman. Kampanye apa iklan ya, nggak tahu saya. Ya udah itu aja teman-teman ya. Semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat, bahagia, damai sejahtera selalu, hidupnya adem ayem tentrem, gemah ripah lo jinawi, amin.